Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayo Ngopi Aja. Terima kasih sudah nongkrong di channel kami. Channel ini khusus membahas tentang seputar kisah perjalanan para nabi dan sang kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta membahas tentang kajian-kajian Islam secara umum. Jika video ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini dan terus dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan notifikasinya serta berikanlah komentar dengan bijak. Terima kasih dan selamat menonton. Kisah ahli sufi memperoleh ilmu hikmah dari orang gila. Seorang sufi masyhur pada abad ke-9, Zunnun al-Mishri suatu hari bermimpi. Dalam tidur, Zunnun bertemu dengan seseorang yang mengajaknya ke panti Heraklius, yakni sebuah panti tempat menampung orang gila di Baghdad. Orang dalam mimpinya itu mengatakan bahwa di panti tersebut ada seorang ahli ilmu hikmah. Setelah terbangun dari tidurnya, Zunnun termangu. Mimpi itu tampak nyata. Keesokan harinya, Zunnun memutuskan untuk pergi ke tempat tersebut. Sesampainya di sana, Zunnun menemui penjaga dan bertanya apakah ada ahli hikmah di tempat seperti itu. Saat bertemu dengan penjaga, Zunnun bertanya, apakah di sini ada seorang ahli hikmah? Di sini tidak ada orang yang disebut ahli hikmah, yang ada di sini orang gila semuanya. Ucap penjaga menjawab pertanyaan Zunnun al-Mishri. Zunnun tidak menyerah. Ia ngotot bahwa di tempat itu ada seorang ahli ilmu hikmah. Pengurus itu menjawab dengan nada tinggi dan berkata, siapakah yang lebih pantas ditampung di tempat ini dan diberi obat? Apa yang diperbuat ahli hikmah di tempat seperti ini? Tolonglah, izinkan aku melihat mereka, ucap Zunnun. Kemudian Zunnun al-Mishri menghampiri ruang demi ruang, dan meneliti satu persatu penghuninya. Namun yang dijumpainya memang orang gila yang lazim dirawat di panti dengan berbagai tingkah aneh mereka. Hingga sampailah ia di ruang yang paling ujung. Di dalamnya terlihat seorang laki-laki yang terikat dengan rantai. Zunnun kemudian menghampirinya. Laki-laki itu bergumam, berkatalah dengan baik niscaya engkau beruntung. Atau diamlah niscaya engkau akan selamat. Zunnun pun tertegun mendengar kalimat penuh ilmu hikmah itu. Kalimat yang tak lazim diucapkan orang gila. Kemudian ia mengucapkan salam. Laki-laki itu pun membalas salam. Siapa namamu? Tanya Zunnun. Namaku Ali, namun dikenal dengan nama Ulayan al-Kufi, katanya. Mendengar jawaban itu Zunnun al-Mishri kaget karena mengenal namanya dan bertanya, mengapa engkau seperti ini? Aku ini adalah orang yang berakal dan waras. Namun yang mengaturku ini bukan aku, sehingga aku terbuang dari sisinya, dalam belas kasihnya. Bila dia berkehendak, maka dia mengampuniku. Begitu jika dia berkehendak, maka dia akan menyiksaku. Bila dia berkehendak, maka dia akan memberikan cobaan. Begitu juga ketika dia berkehendak, maka dia akan memberi keselamatan. Dia berbuat atas segala sesuatu menurut kehendaknya. Sesungguhnya, bagi watak yang bening, cukuplah isyarat sebagai peringatan, katanya. Aku ingin mendapat bimbinganmu, ucap Zunnun. Ulayan kemudian menjawab, bila maksudmu adalah mencari petunjuk, maka hal itu tidak ada batasnya. Bila engkau maksudkan tentang wujudnya, maka sesungguhnya wujudnya ada pada bisikan awal hati nuranimu. Bila engkau mampu menanggungnya, maka akan kutambah untukmu. Jawaban dari orang gila tersebut membekas di benak Zunnun al-Mishri. Sampai akhirnya ia bergumam. Aku telah banyak melihat ahli ibadah, tetapi aku tidak pernah merasakan takut sebagaimana rasa takutku kepadanya. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang ahli sufi yang berani membakar Al-Quran.
Seorang sufi di Khurasan, Ali Al-Mansur pagi-pagi terlihat sedang membakar Quran. Tetangganya pun marah dan kesal. Orang-orang yang lewat depan rumah sang sufi geleng-geleng kepala. Tapi mereka tak berani menegur Al-Mansur. Mereka tahu Al-Mansur adalah seorang yang faqih dan waro. Ia seorang ulama yang menjadi rujukan para imam. Kemudian, salah seorang muridnya pun mencoba bertanya kepada Al-Mansur. "Syekh, kenapa membakar Quran? Bukankah di dalamnya ada kalimat tauhid dan asmaul husna?" Tanya Ibnul Hakam salah seorang muridnya. "Muridku, kau benar. Tapi bagiku, tulisan kalimat tauhid dan asmaul husna itu tak ada artinya ketimbang ceceran darah dari orang-orang muslim yang terbunuh dalam peperangan." Kedua pasukan yang berperang, membawa bendera bertuliskan kalimat tauhid dan simbol-simbol Islam yang lain. Hasilnya apa? Keduanya hancur. Saling membunuh. "Syekh, bukankah Allah itu maha suci dan maha besar?" "Betul, muridku. Tapi kemahasucian dan kemahabesaran itu tidak terletak pada kitab Quran." "Lalu terletak di mana, Syekh?" Al-Hakam makin bingung memahami tingkah gurunya. "Kemahasucian dan kemahabesaran itu terletak pada hakikat manusia," ucap Al-Mansur. "Bukankah manusia itu ciptaan Allah?" "Betul. Manusia ciptaan Allah. Tapi manusia adalah makhluk Allah termulia di seluruh jagat. Manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Manusia adalah simbol Allah yang hidup dan paling hakiki. Bukan bendera dan ayat kitab suci." "Syekh, bagaimana aku bisa memahami semua itu?" "Hormati manusia. Cintai manusia. Aku membakar kitab suci karena kitab Quran telah jadi alasan orang membakar dan membunuh manusia." Al-Hakam mulai mengerti sikap gurunya. Ia pun terdiam. Pikirannya melayang ke sikap Al-Hallaj, sufi besar yang sering diceritakan sang guru tentang keunikan sikapnya. Setiap melihat apapun, Al-Hallaj berseru, "Itulah Tuhanku." Bagi Al-Hallaj, Tuhan ada di mana-mana. Ada dalam nafas dan darah manusia. Bahkan ada pada daun yang terbang terbawa angin gurun. "Muridku, sampaikan kepada manusia, Allah sangat mencintai manusia lebih dari apapun. Bahkan lebih dari malaikat dan kitab suci agama apapun. Allah itu sakit bila manusia tak bersalah disakiti. Allah itu lapar bila orang miskin kelaparan. Allah ingin menunjukkan sifat kasih dan sayangnya melalui manusia. Itulah sebabnya Allah memberikan surga kepada pelacur yang memberi minum anjing yang kehausan di padang pasir. Karena pelacur itu mewakili Tuhan." Asap dari Quran yang terbakar terus mengepul. Tapi Al-Mansur tak juga berhenti membakarnya. Orang-orang pun makin banyak mengerumuni tingkah aneh sang sufi sambil mengucapkan sumpah serapah. "Kalian jangan salahkan aku. Aku akan membakar semua kitab Al-Quran milikku sampai kalian menjadikan esensi Al-Quran. Bismillahirrohmanirrohim. Sifat kasih sayang Allah sebagai nafas hidup keseharianmu." Mereka yang marah terdiam. Tenggorokannya tersekat. Lalu pergi sambil membaca istighfar berkali-kali. "Syodakta ya mursid," celetuknya. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah orang gila memberi nasihat kepada ahli sufi. Kisah seorang ahli sufi, Zunnun al-Misri, memang selalu menarik untuk disimak. Salah satu kisahnya ketika dia bertemu dengan Sadun, orang gila dengan banyak kebijaksanaan. Saat bertemu dengan Sadun, Zunnun pun meminta nasihat. Sufi Zunnun suatu malam melakukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba dirinya bertemu dengan seorang yang juga melakukan tawaf. Dalam tawafnya, ia mendengar ucapan orang gila tersebut. "Wahai Tuhanku, aku adalah hamba yang terbuang di antara makhlukmu.
Aku memohon kepadamu hal-hal yang bisa mendekatkan diriku padamu. Dan aku memohon kepadamu dengan perantaraan orang-orang terpilih di sisimu. Siramilah diriku dengan gelas cintamu, dan sibakanlah tirai kebodohan dari hatiku. Sehingga, aku terbang dengan sayap-sayap rinduku kepadamu, dan berdialog kepadamu di sisi tiang-tiang kebenaran, dan di antara taman-taman keagunganmu. Kemudian orang misterius tersebut menangis, lalu tertawa. Setelah itu ia pergi. Dengan rasa penasaran, Zunnun mengikuti orang tersebut. Tampak ia menelusuri jalan-jalan kota Mekah yang rusak. Tak lama kemudian, ia menoleh ke Zunnun dan berkata, "Apa yang engkau lakukan dengan mengikutiku? Tidakkah engkau mempunyai kesibukan lain?" Zunnun balik bertanya, "Siapakah nama Anda? Semoga Allah merahmatimu." "Aku adalah hamba Allah," jawabnya singkat. "Anak siapa?" ujar Zunnun bertanya lagi. "Anak hamba Allah," katanya. Kemudian Zunnun berkata, "Aku tahu bahwa seluruh makhluk adalah hamba Allah, dan anak hamba Allah. Namun siapa namamu?" "Namaku Sadun," ujarnya. "Kamu orang yang dianggap gila," kata Zunnun. Kemudian sufi ini bertanya lagi, "Siapakah yang lewat perantaraan mereka engkau memohon kepada Allah?" Dia menjawab, "Mereka adalah kaum yang menuju Allah dan telah terbuka tabir cintanya, dan mereka merasa takut kepada Allah, seperti rasa takut kepada malaikat Zanabiyah." Setelah itu ia bertanya lagi, "Bukankah engkau Zunnun?" Zun kemudian mengangguk. Dia kemudian berkata, "Wahai Zunnun, aku dengan engkau sering memberi nasihat ilmu, maka berikanlah kepadaku ilmu tentang makrifat kepada Allah. Engkaulah yang lebih layak menularkan ilmu." Jawab Zunnun, "Hak orang yang bertanya adalah dijawab," katanya. Ia pun kemudian bersyair, "Hati para arif selalu rindu, hingga beda dekat dengannya setiap saat. Ia jerihkan cinta kepada Tuhannya. Tiada yang dicintainya selalu selain Dia." Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah sepasang suami istri yang membuat Allah malu kepada mereka. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, sepasang suami istri hidup miskin selama bertahun-tahun. Mereka merasakan kerasnya kemiskinan dan menjalaninya dengan penuh kesabaran. Sampai suatu ketika doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pasangan yang kaya raya, kemudian sangat dermawan. Saat berbaring di tempat tidur, sang istri bertanya kepada suaminya, "Bukankah Musa itu Nabi Allah dan bisa berbicara dengannya?" Suami menjawab, "Iya." Istri berkata, "Kalau begitu kenapa kita tidak pergi mendatanginya dan mengadukan keadaan kita kepadanya? Kita meminta kepadanya agar berbicara kepada Tuhannya tentang keadaan kita dan memintakan agar kita diberi kekayaan, agar kita bisa hidup senang dan berkecukupan selama menjalani sisa hidup kita." Suami menjawab, "Gagasanmu sangat bagus." Keesokan harinya, keduanya mendatangi Nabi Musa alaihissalam dan menyampaikan keinginan tersebut. Nabi Musa alaihissalam pun menemui Tuhannya dan menyampaikan keinginan keluarga tersebut. Sedangkan Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat, tidak ada sesuatu pun di langit dan bumi ini yang tersembunyi darinya. Allah menjawab Nabi Musa alaihissalam, "Sampaikan kepada mereka bahwa aku telah mengabulkan permintaan mereka dan aku akan memberi mereka kekayaan, tetapi selama 1 tahun saja." Pasangan suami istri ini sangat senang dan gembira luar biasa mendengar kabar tersebut. Tidak lama kemudian rezeki mereka melimpah berdatangan dari arah yang tidak mereka ketahui hingga mereka menjadi keluarga kaya raya di tengah masyarakat. Kehidupan mereka pun mulai berubah dan mereka hidup senang dan bahagia.
Sang istri berkata kepada suaminya, "Ingatlah kita diberi kekayaan ini hanya 1 tahun dan setelah itu kita akan jatuh miskin lagi seperti sedia kala." Suami menjawab, "Ya, saya tahu." Sang istri berkata, "Kalau begitu, kita gunakan saja kekayaan ini untuk berbuat kebaikan dan membantu banyak orang." Suami pun setuju dengan gagasan ini, lalu mereka membangun rumah singgah di persimpangan jalan yang dilewati para musafir. Rumah ini dibangun dengan 7 pintu, masing-masing pintu menghadap ke jalan yang berjumlah 7 persimpangan. Keluarga ini pun mulai menyambut setiap musafir yang datang dan memberi mereka makan dan tempat singgah gratis, siang malam. Mereka terus sibuk melayani mereka, selama berbulan-bulan. 1 tahun yang ditetapkan telah lewat, tetapi keluarga ini tetap hidup kaya dan terus membantu para musafir dan memuliakan tamu yang berdatangan. Mereka pun lupa dengan tenggat waktu yang ditetapkan Allah tersebut. Menyaksikan hal ini, Nabi Musa alaihi salam pun heran, lalu bertanya kepada Allah seraya berkata, "Wahai Robbi, Engkau telah menetapkan syarat kepada mereka hanya 1 tahun. Sekarang, sudah lewat 1 tahun tetapi mereka tetap hidup kaya." Allah menjawab, "Wahai Musa, aku membuka 1 pintu di antara pintu-pintu rezeki kepada keluarga tersebut, lalu mereka membuka 7 pintu untuk membantu hamba-hambaku. Wahai Musa, aku merasa malu kepada mereka. Wahai Musa, apakah mungkin hambaku lebih dermawan dariku? Maha suci Engkau ya Allah, wahai Zat yang lebih pemurah dari semua pemurah. Wahai Zat yang lebih penyayang dari semua penyayang." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, "Dan, ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Kisah di atas terdapat dalam buku berjudul, Takdir Allah Tak Pernah Salah, karya Agus Susanto. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tragis ulama besar yang mati dalam keadaan su'ul khotimah. Dia adalah seorang yang ahli ibadah. Barshisha namanya. Seorang ulama besar di masanya yang mempunyai 60.000 murid, bahkan semua muridnya bisa berjalan di udara karena barokah ilmunya. Tak tanggung-tanggung, Barshisha beribadah selama 220 tahun tanpa sekalipun melakukan maksiat. Melihat para malaikat sangat kagum dengan sosok ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Apa yang kalian kagumkan darinya, sesungguhnya aku lebih mengerti dari apa yang kalian mengerti. Sesungguhnya, Barshisha dalam pengertianku akan berbuat kufur dan masuk neraka untuk selama-lamanya sebab minum khamar." Mendengar firman Allah, para iblis laknatullah pun tersenyum dan mengerti apa yang harus ia lakukan untuk menggoda Barshisha. Iblis mendatangi Barshisha di pondoknya dengan menyamar sebagai pemuda ahli ibadah yang memakai jubah putih terbaik serta memakai wangi-wangian. Barshisha memanggil si pemuda seraya bertanya, "Siapa kamu dan ada keperluan apa ke sini?" Iblis menjawab, "Saya adalah seorang hamba. Saya datang untuk membantu ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang ingin beribadah kepada Allah, maka cukuplah Allah sebagai pemiliknya," jawab Barshisha. Iblis itikaf dan beribadah di masjid selama 3 hari 3 malam tanpa makan dan tidur. Melihat ibadah seperti itu, Barshisha takjub seraya berkata, "Saya beribadah kepada Allah selama kurang lebih 220 tahun, namun tidak pernah mengerjakan seperti apa yang kamu kerjakan." Iblis berkata, "Aku telah berbuat dosa, oleh sebab itu aku terus mengingatnya agar rasa kantuk, lelah dan laparku hilang." Barshisha bertanya, "Bagaimana caranya agar aku bisa seperti engkau?" Iblis menjawab,
Pergi dan berbuat maksiatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian cepat-cepat bertaubat, karena Allah Maha Pemberi Ampun. Barshisha bertanya, "Apa yang harus aku lakukan?" Iblis menjawab, "Zina." Barshisha berkata, "Itu perbuatan terlarang, aku tidak akan melakukan." Iblis berkata, "Membunuh orang mukmin." Barshisha berkata, "Aku tidak akan melakukan itu." Iblis berkata, "Minum khamar yang memabukkan, karena ini adalah yang paling ringan dan Allah akan mudah mengampunimu." Barshisha berkata, "Minum minuman yang memabukkan juga sebuah larangan." Iblis berkata, "Minum sedikit saja dan jangan sampai engkau mabuk." Barshisha bertanya, "Di mana aku akan melakukannya?" Iblis menjawab, "Pergilah ke desa ini." Barshisha segera pergi menuju tempat yang disebutkan oleh pemuda ahli ibadah. Di tempat itu, ia melihat sebuah warung yang menjual minum-minuman keras. Barshisha pesan lalu mereguk 1 gelas. Karena sebelumnya belum pernah minum, ia langsung setengah mabuk, ketagihan dan minta tambah sampai mabuk parah. Melihat penjual warung bertubuh langsing dan cantik, Barshisha pun berbuat zina. Setelah berbuat zina, Barshisha membunuh perempuan itu karena takut apa yang ia perbuat diketahui oleh orang. Dalam keadaan seperti ini, iblis menyamar sebagai suami perempuan penjual minum-minuman keras lalu melaporkan kejadian tersebut kepada halayak dan hakim. Barshisha pun akhirnya ditangkap beramai-ramai dan dihukum jilid sebanyak 80 kali karena minum khamar, 100 kali karena berzina, dan disalib karena telah membunuh. Dalam keadaan tersalib, datanglah iblis dengan menjelma sebagai pemuda ahli ibadah. Iblis bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Barshisha menjawab, "Barang siapa menuruti ajakan jelek, maka inilah balasannya." Iblis berkata, "Selama 220 tahun aku tersiksa karena ibadahmu, hingga aku menjerumuskanmu seperti ini. Namun apabila kamu ingin bebas, aku bisa membebaskanmu." Barshisha berkata, "Bagaimana caranya?" Iblis berkata, "Sujudlah kepadaku 1 kali." Barshisha berkata, "Aku tidak dapat melakukan itu dalam keadaan tersalib seperti ini." Iblis berkata, "Sujudlah dengan isyarah." Barshisha pun sujud dengan isyarah dan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min zalik. Kisah ini terdapat dalam buku 101 Cerita Penegak Iman Peluhur Budi, karya Kiai Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, pengasuh Pondok Pesantren Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Terbitan Pustaka Al-Muhibbin. Demikian sepenggal kisah dari para wali Allah. Semoga bisa menjadi teladan bagi kita semua. Amin. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.